Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Jadi pada video kali ini kita akan lebih fokus pada latihan soal terkait kesehatan khusus untuk perawat. Jadi untuk bagi teman-teman perawat, saya sangat sarankan untuk menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jadi pada video kali ini kita akan berfokus pada yang pertama, bagaimana cara menentukan masalah keperawatan prioritas. Yang kedua, masalah keperawatan utama. Yang ketiga, data pengkajian prioritas. Yang keempat, tindakan prioritas. Dan yang kelima, bagaimana menentukan prinsip etik. Sebelum video ini lanjut, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Kita langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama. Ya, kita masuk saja pada pembahasan. Pasien perempuan berusia 35 tahun diantar ke IGD dengan ambulans setelah mengalami luka bakar derajat 2B pada daerah wajah, dada, perut, dan kedua tangan akibat ledakan kompor gas 30 menit yang lalu. Sekilas klien tampak meringis, menahan nyeri, sesak nafas, dan nadi meningkat. Apakah masalah keperawatan prioritas pasien tersebut? A. Nyeri. B. Gangguan integritas kulit. C. Penurunan curah jantung. D. Risiko defisit volume cairan. Atau E. Risiko ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Dan jawabannya adalah jawabannya itu adalah D. Kenapa saya pilih D? Karena ini. Di sini pasien mengalami luka derajat 2B, kemudian pada daerah wajah. Ketika kita menghadapi pasien dengan luka derajat pada daerah wajah, kita harus ingat adanya trauma inhalasi. Trauma inhalasi. Ya, kita harus ingat adanya trauma inhalasi karena ketika berhadapan dengan luka bakar pada daerah wajah, kita harus perhatikan dia punya airway dan breathingnya. Otomatis kita harus memprioritaskan untuk dia punya bersihan jalan nafas. Rasional E, ketidakefektifan bersihan jalan nafas merupakan masalah utama pada pasien luka bakar dengan cedera inhalasi ditandai dengan luka bakar pada daerah wajah, bulu hidung dan alis terbakar, sputum berwarna jelaga serta suara paru. Karena data di atas belum dijelaskan berdasarkan dari klinis awal dari riwayat kejadian, masalah masih resiko. Jadi fokus masalah prioritasnya itu adalah yang E, resiko ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kenapa tidak pilih nyeri? Karena berhubungan dengan ini prinsip trauma, yaitu ABC. Soal nomor 2, seorang wanita berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam untuk penyakit yang sama kedua kalinya dalam 1 bulan. Keluhan hampir sama, yaitu sesak napas dan cepat lelah. Badan terlihat kurus, bentuk dada dari samping terlihat pipi dengan kedua pahu meninggi. Frekuensi napas 34 kali per menit. X-ray dada menunjukkan adanya timbul cairan di rongga pleura. Apa data pengkajian prioritas yang ditambahkan pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan pola napas. B. Riwayat pengobatan. C. Jumlah cairan pleura. D. Kebutuhan oksigen. Atau E. Gambaran sesak. Jadi kalau dari soal ini teman-teman bisa dapatkan kira-kira dia ini curiga apa. Ya benar, dia ini pasien curiga TB. Karena apa? Ini penyakit yang sama kedua kalinya dalam 1 bulan. Kemudian dia punya badan terlihat kurus, bentuk dada dari samping terlihat pipi dengan kedua bahunya itu meninggi. Ini ciri-ciri orang TB ya. Kemudian ada frekuensi napasnya 34, X-ray dadanya menunjukkan adanya timbunan cairan di rongga pleura. Jadi otomatis untuk data pengkajian prioritas yang perlu ditambahkan yaitu adalah riwayat pengobatannya, karena kita curiga mungkin saja dia ada mengalami putus obat. Untuk lebih jelasnya, ya rasional itu B. Perawatan yang kedua kali tanda kemungkinan pengobatan yang tidak tuntas. Jadi sudah jelas ya untuk soal ini kita bisa disimpulkan bahwa untuk pengkajian prioritasnya itu adalah riwayat pengobatan. Kita lanjut lagi ya pada soal nomor 3. Seorang anak laki-laki usia 7 tahun dibawa ke IRD dengan keluhan badan panas dan susah makan sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian nyeri telan, tampak kulit samping leher membesar atau bullneck, terdapat pseudomembran, frekuensi napas 24 kali per menit, frekuensi nadi 82 kali per menit, suhunya 39,5 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Hyperthermia. B. Risiko aspirasi. C. Pola napas tidak efektif. D. Kekurangan volume cairan. Atau E. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Dari soal ke sini kita sudah bisa ketahuan nih,
Jawabannya itu adalah yang A. Karena suhu tubuhnya ini sangat tinggi, yaitu 39,5 derajat Celcius. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari tanda-tanda gejalanya nih, dia ini dicurigai mengidap apa? Ya, dia dicurigai mengidap difteri. Karena tanda-tanda difteri paling jelas adalah ini. Terdapat pseudomembran di dia punya leher. Jadi sudah jelas ya, untuk jawaban soal ini adalah yang A. Karena panas tinggi atau hipertermia dapat mengakibatkan masalah lain seperti defisit volume cairan, delirium, dan kejang-kejang. Kita harus ingat bahwa suhu tubuhnya ini sangat tinggi. Jadi sudah jelas, kita langsung lanjut lagi pada soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke UGD oleh keluarga dengan keluhan nyeri dada tembus ke belakang. Pada saat pengkajian, pasien tiba-tiba tidak sadar, tampak tidak bernapas dan tidak teraba nadi. RJP diinisiasi oleh tim resusitasi dan selanjutnya memasang monitoring jantung dan gambaran asistol. Apakah tindakan prioritas yang dilakukan selanjutnya? A. Memberikan injeksi IV adrenalin. B. Melanjutkan RJP 5 siklus. C. Melakukan flatline protokol. D. Memeriksa nadi karatis. Atau E. Melakukan DC shock. Menurut teman-teman, jawabannya apa ini? Tentu saja jawabannya adalah yang C. Karena apa? Karena untuk orang-orang dengan gambaran asistol ini, kita harus memeriksa ulang dulu dia punya line atau dia punya kabel di dadanya, apakah sudah benar atau tidak. Jangan sampai dari hasilnya kebaca karena kita lalai atau karena kabelnya itu tidak terpasang dengan benar di dada pasien. Untuk rasionalnya, ya, yang C, dilakukan untuk memastikan elektroda monitoring terpasang baik pada pasien sehingga dapat diinterpretasi kejadian asistol dengan tepat. Jadi teman-teman bisa melihat sini bahwa yang harus diprioritaskan itu adalah yang ini, melakukan flatline protokol. Lanjut soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dengan keluhan demam dan flu marah-marah kepada perawat trias UGD karena merasa terlambat mendapatkan pelayanan medis padahal sudah menunggu selama 30 menit dan melihat pasien lebih mendahulukan pasien yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke UGD diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawatannya dan kondisi yang mengancam nyawa. Apakah prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat tersebut? A. Justice, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficent, atau E non-maleficent. Jadi dari soal ini kita bisa mendapatkan bahwa prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat tersebut adalah yang A. Justice, karena dia lebih mendahulukan untuk pasien dengan tingkat kegawat daruratan dan kondisinya yang mengancam nyawa. Dia rasional, adil dalam pemberian pelayanan kegawat daruratan sesuai dengan tingkat kegawatan pasien. Jadi sudah jelas ya, untuk soal nomor 5 ini jawabannya itu adalah yang A. Untuk yang lainnya, untuk veracity tentu saja jujur. Kemudian autonomi ini berkaitan dengan menghargai hak pasien. Beneficent artinya tentang bermanfaat atau asas manfaatnya. Kemudian non-maleficent artinya tidak merugikan pasien. Lanjut soal nomor 6. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ICU dengan sindrom koroner akut atau SKA. Pada saat perawat melakukan observasi TTV, pasien tiba-tiba mengeluh nyeri dada dan kemudian mengalami henti jantung. Perawat akan melakukan RJP namun keluarga keberatan dan menolak tindakan tersebut dilakukan. Meskipun sudah diberikan penjelasan dengan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Apakah dilema etik yang dialami oleh perawat? A. Autonomy beneficent, B. Beneficent justice, C. Justice non-maleficent, D. Non-maleficent dan fidelity, atau E. Fidelity dan autonomy. Kira-kira apa masalahnya nih, dilema yang dihadapi, dan jawabannya apa? Ya, tentu saja itu jawabannya yaitu A. Karena di sini perawat harus menghargai keputusan dari keluarga dan juga tetapi perawat dilema juga dengan manfaat yang diberikan ketika perawat akan melakukan tindakan resusitasi. Jadi ini yang terjadi dilema antara untuk menghargai keputusan dari keluarga klien atau untuk melakukan hal yang berguna bagi pasien. Sudah jelas ya? Nah, ini rasionalnya, dilema antara hak keluarga pasien dalam pengambilan keputusan dan asas manfaat dari tindakan terhadap pasien bila segera dilakukan.
Rasional B, dilema antara pelanggaran asas manfaat dan asas keadilan. Rasional C itu dilema antara keadilan dan risiko dampak terhadap pasien. Rasional D dilema antara risiko terhadap pasien dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Atau rasional E, dilema antara komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan pelanggaran terhadap hak-hak pasien. Jadi otomatis yang menjadi dilema itu adalah yang A, autonomi dan beneficent. Sudah jelas ya? Lanjut soal nomor 7. Ditemukan korban laki-laki berusia 35 tahun tidak sadar yang dicurigai terkena serangan jantung. Pada pengkajian primer, korban tidak berespon terhadap nyeri dan palpasi nadi karotis tidak teraba. Berdasarkan AHA 2015, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh penolong selanjutnya? A. Melakukan kompresi dada 30 kali. B. Melakukan bantuan ventilasi 2 kali. C. Melihat, dengar, dan rasa pernapasan klien. D. Membuka airway dengan Hadley chin lift. Atau E. Mereposisi tangan dan memeriksa kembali nadi karotis selama 10 detik. Jadi untuk soal ini, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh penolong selanjutnya? Ya, tentu saja ketika kita menghadapi dengan pasien yang sudah tidak berespon, kemudian dipalpasi, diberi nyeri pun tidak ada, otomatis yang kita lakukan adalah melakukan kompresi dada 30 kali. Ya, rasional A, dilakukan bila pasien tidak ada respon, tidak teraba nadi, dan tidak bernafas. B, dilakukan pada pasien henti napas tetapi nadi masih teraba untuk melakukan ventilasi. C, dilakukan untuk mengevaluasi pernapasan. D, dilakukan untuk membuka jalan napas pada pasien henti napas atau tindakan setelah kompresi. Kemudian E, dilakukan untuk mengevaluasi nadi setelah 5 siklus atau 2 menit. Jadi tindakan yang paling tepat untuk dilakukan penolong selanjutnya yaitu adalah kompresi dada 30 kali. Lanjut, perawat melakukan bantuan hidup dasar kepada pasien yang mengalami henti jantung. Setelah 5 siklus dilakukan evaluasi dan sudah teraba denyutan nadi karotis. Pertanyaan soal, apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? A. Memastikan patensi airway. B. Melakukan pemeriksaan pernapasan. C. Memberikan pasien ke posisi pemulihan. D. Melanjutkan pemberian ventilasi setiap 6 detik. Atau E. Melanjutkan pemberian kompresi dan ventilasi 30:2. Soal nomor 8 ini, apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Jadi setelah 5 siklus dievaluasi dan sudah teraba denyutan nadi karotisnya, otomatis yang selanjutnya dilakukan oleh perawat adalah yang B, melakukan pemeriksaan pernapasan, karena bisa saja sudah ditemukan nadi tapi itu nafasnya itu belum ada. Ya, rasional B, dilakukan pada saat evaluasi bersamaan dengan pengecekan nadi. Jadi satu paket nih. Ketika cek nadi karotis, kita harus juga cek pernapasan dari pasien. Sudah jelas ya? Lanjut soal nomor 9. Seorang perawat prehospital menemukan korban dengan trauma multiple. Korban dalam kondisi tidak sadar, tampak darah keluar dari hidung dan mulut, dan masih ada pergerakan darah dan usaha bernapas. Apakah prioritas pada kasus tersebut? A. Melakukan suction. B. Memanggil bantuan. C. Memasang semi-rigid cervical. D. Membuka airway dengan teknik jaw thrust. Atau E. Memasang oroparengeal airway atau OPA. Jadi tindakan prioritas yang paling utama dikarenakan korban adalah mengalami trauma multiple, yaitu yang C, memasang cervical collar. Lepasan. Dugaan cerdas cervical melekat pada korban multiple trauma, sehingga stabilisasi leher adalah tindakan utama dan pertama sebelum melakukan tindakan penanganan yang lain ke korban. Jadi tindakan yang paling prioritas adalah memasang collar neck. Sudah jelas ya? Lanjut soal nomor 10. Seorang petugas stres bencana menemukan korban trauma dengan kondisi masih sadar, frekuensi napas 22 kali per menit dan frekuensi nadi 96 kali per menit, masih normal ya. Korban mengeluh tidak bisa menggerakkan ekstremitas bagian bawah. Korban dicurigai mengalami cedera tulang belakang. Apakah alat mobilisasi yang paling sesuai untuk mengevakuasi korban tersebut? A. Scope stretcher. B. Basket stretcher. C. Short span board. D. Long span board. Atau E. KED. Jadi kira-kira jawaban yang benar mana nih? Alat yang paling tepat digunakan untuk pasien yang tidak bisa menggerakkan ekstremitas bagian bawah. Jadi alat mana yang paling cocok untuk ini? Ya, tentu saja
Yang D. Pembahasannya digunakan untuk korban yang dicurigai mengalami cedera servikal dan vertebra untuk stabilisasi dan mobilisasi. Kenapa kita tidak pakai scope stretcher? Karena dipakai untuk mobilisasi pasien non-trauma yang tidak ditemukan tanda-tanda cedera vertebra, sedangkan pasien ada tanda-tanda cedera. Kemudian rasional B. Kenapa tidak dipakai? Karena dipakai untuk melakukan evakuasi vertikal atau water rescue. Kemudian rasional C, dipakai untuk korban yang dicurigai mengalami cedera vertebra khususnya lumbal dan digunakan bersamaan dengan LSB, tetapi di pilihan soal tidak ada penggunaan LSB. Kemudian E, berfungsi sama dengan SSB untuk stabilisasi dan evakuasi korban kecelakaan lalu lintas. Jadi kalau untuk KID ini biasanya untuk korban-korban yang terjebak di dalam mobil. Ya, demikianlah pembahasan kita pada video ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan apabila teman-teman tidak suka dengan video ini, teman-teman bisa dislike. Apabila teman-teman masih menginginkan untuk pembahasan seperti ini dilakukan pada video-video selanjutnya, mohon komen di komentar. Sekian dari saya dan salam dari timur.